Oke, jadi radikalisme adalah suatu hal yang sangat berbahaya buat bangsa kita. Sekarang kita bisa melihat bahwa masyarakat di Indonesia itu sangat sensitif, dan menurut saya dia mulai memuncak pada waktu pilkada di DKI Jakarta, dan sampai sekarang terbawa-bawa terus sampai di Pilpres, dan tentu ini satu bahaya yang sangat berbahaya. Radikalisme itu alat untuk membiarkan, atau isu radikalisme itu dihidup-hidupkan untuk mengadu domba rakyat kita, sehingga kaum oligark, kapitalis yang rakus, ya, yang didukung oleh kekuasaan-kekuasaan efektif bisa mengeruk kekayaan kita seluas-luasnya karena rakyat diadu domba dan tidak peduli dengan itu. Tentu saat ini kita hidup dalam era digital, di mana semua orang udah bisa melihat berita dari handphone ya. Anak usia 4-5 tahun lebih pintar dari kita untuk melihat YouTube dan mengetahui semua itu. Yang paling pertama, tugas dari Kominfo ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga kalau dia tidak mampu menyaring semua itu, dan berita yang disebar di seluruh Indonesia ini gampang diakses, tentu ini akan menjadi bahaya yang sangat berbahaya banget nanti ke depan ya, karena semua orang sekarang lebih banyak melihat sesuatu by gadget ya. Jadi mau tidak mau, yang paling pertama adalah bagaimana tugas pemerintah, dalam hal ini Kominfo, untuk bisa lebih detail membatasi ya, melihat atau menyaring berita-berita yang sifatnya itu provokatif, yang radikal. Sebagian besar ya, mostly terjadi di Indonesia, hal-hal yang radikal itu berawal dari media sosial dan dari telekomunikasi, bukan dari yang verbal. Baik, untuk anak muda, saya percaya bahwa kalian mempunyai era yang berbeda dengan kita. Tidak apa-apa, itu sebuah privilege, sebuah keuntungan kalian untuk bisa mendapatkan hal seperti ini, yang dimana mungkin zaman kita muda tidak seperti itu. Tapi tentu sebuah kebebasan pasti akan mendatangkan berbagai macam dampak, termasuk dampak negatif ya. Jadi sebisa mungkin lebih bijak ya, menilai, menonton, dan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya provokatif. Bahkan informatif pun juga belum tentu itu sesuai dengan apa yang real di lapangan. Sehingga sebagai anak muda, kalian harus lebih bijak untuk melihat, kalau mungkin ketidakmampuan Kominfo untuk bisa mengangkat semua hal-hal yang sifatnya konten radikal, konten yang berbahaya. Tapi kalau kalian bisa lebih bijak, maka kalian bisa mengatasi dan jangan terpengaruh terhadap semua pengaruh-pengaruh yang bersifat memperjuangkan akidah atau agama atau apapun itu. Apalagi itu untuk mengganti Pancasila, menghancurkan kehidupan bermartabat dan hubungan baik dan selama ini sudah terjadi dari zaman nenek moyang kita. Ya, harapan saya, kita jujur, jangan kita piara, jangan kita simpan itu menjadi stakeholder yang membuat menjadi semacam ada kerjaan. Kalau itu diberantas semua, sebetulnya sudah selesai. Atau mungkin bukan diberantas, lebih tepatnya itu diberikan pemahaman dan itu. Kalau dibiarkan, yang saya takutkan ada oknum-oknum yang memang sengaja dibiarkan, karena ini menjadi stakeholder untuk bisa menjadi ada kesibukan dan kerjaan. Ini kita harus jujur, Dan sekarang adalah buktinya. Kalian setahun 2 tahun disibukkan, 3 tahun oleh radikalisme dan adu domba. Sekarang semua kekayaan alam kita, semua undang-undang yang kayak Omnibus Law dan sebagainya hadir di saat kalian diadu domba. Karena itu saran saya, cebong, kampret, kadrun, bersatulah, insaflah. Kita telah ditipu oleh kaum oligark yang dengan berbagai cara menghipnotis kita, dan kemudian mereka mengeruk kekayaan kita, baik itu lewat APBN, APBD, maupun sumber daya alam kita. Kita bersatu, kita lawan itu, karena kita ingin negeri Pancasila ini hadir sejati-jatinya. Itu pernyataan saya.